Healthy boundaries itu adalah ketika kita memiliki satu tadi ya batasan yang itu mempertimbangkan mengenai kesehatan kita baik secara fisik maupun well-being. Boro-boro nanya gitu ya. Jadi kayak saking takutnya tidak melakukan pengambilan keputusan yang baik gitu. Nah, healthy boundaries ini penting sekali untuk dimiliki tidak hanya oleh perempuan karena kita sedang membahas di Hari Kartini ini, tapi juga tentunya untuk laki-laki. Jalanin aja sampai akhirnya ternyata masuk ke dalam hubungan terus udah nggak bisa diomongin lagi gitu. Nah itu dampaknya secara psikologis tuh seperti apa? Ya gini sih maksudnya sebenarnya kan tadi ya kita tuh harus sudah tahu apa yang menjadi batasan kita. Misalkan batasan kita adalah kita tidak bisa dengan yang berbeda suku atau nggak bisa dengan yang berbeda agama atau nggak bisa dengan orang yang ternyata tuh menggunakan mengkonsumsi misalkan obat-obatan terlarang atau kita nggak bisa sama orang yang ternyata tuh adiktif terhadap alkohol atau kita nggak bisa dengan orang yang merokok karena papa saya meninggal karena jantung gitu misalkan. Jadi kan sebenarnya kita tuh dalam tanda kutip ya tahu kok batasan-batasan kita apa harusnya jadi kayak harusnya kita tuh punya pengalaman yang baik akan diri kita sehingga kita aware apa yang menjadi batasan-batasanku. Aku tuh punya kalau batasan adalah garis gitu ya, aku tuh punya garis yang semana gitu di dalam diriku ini. Apakah aku bisa punya garis yang 10 meter jauhnya atau aku cuma punya garis yang kayak 3 meter aja jauhnya gitu dan ini tidak boleh dilewati gitu. Jadi kita pertama perlu tahu dulu batasan yang memang nggak bisa digeser-geser di dalam diri kita tuh apa. Jangan sampai kita jadi orang yang nggak tahu. Kayak ya nggak apa-apa coba aja dulu. Itu kan yang sebenarnya hal basic banget ya. Contohnya kalau misalkan kayak di sekolah diajak nyontek gitu, kita aja nggak tahu kayak kita tuh sebenarnya nyaman atau nggak buat nyontek-nyontekan ini gitu. Boundaries kan sebenarnya nggak cuma soal relasi, dalam semua aspek sosial kita kan ada tuh yang namanya boundaries kayak gitu. Jadi nomor satu harus tahu dulu boundaries kita di mana, apa yang nyaman dan tidak nyaman, apa yang sehat dan tidak sehat untuk diri kita sendiri. Kemudian ketika kita memang udah keburu terlanjur gitu ya, kayak kita merasa bahwa kayak ya udah kan dia nggak suka sholat nggak apa-apa, nanti waktu nikah sama aku juga aku yang akan ingetin dia, nanti juga dia rajin sholat. Ya udah kan dia nggak suka renungan harian gitu, nanti kalau misalkan nikah sama aku kan aku bangun nih, nanti aku ajak renungan setiap pagi. Dan ternyata udah keburu kecemplung gitu ya, kita udah masuk ke dalam a more serious atau committed relationship dan dia tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Nah pada saat itu ya ada banyak hal ya, antara kita mengambil langkah langsung gitu ya, maksudnya adalah kayak ya kita boleh mengambil langkah antara kita mengkomunikasikan itu gitu ya. Jadi kayak misalkan mengutarakan ke dia bahwa ini membuat kamu merasa tidak nyaman, bahwa kamu membutuhkan pasangan yang memang bisa punya apa ya, kayak punya aktivitas spiritual yang kurang lebih sama gitu, yang rajin beribadah juga, yang rajin berdoa 5 waktu dan segala macam gitu. Nah kita perlu komunikasikan itu dan tanya kalau misalkan hal tersebut itu tuh kayak kamu mau nggak melakukan hal tersebut atau kamu nyaman nggak dengan hal tersebut. Kalau misalkan memang enggak, ya harus berani untuk mengambil keputusan apakah hubungannya bisa dilanjutkan atau tidak. Atau itu kan kalau take action. Atau misalkan ya yang kedua, ya kita bisa langsung dalam hal apa ya, maksudnya kayak ya melakukan pembiaran itu tuh kadang-kadang tuh kita bisa sih melakukan wait and see, tapi kayak nggak efektif juga gitu sih untuk melakukan pembiaran gitu ya. Untuk diri sendiri kembali lagi seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya, harus aware kayaknya aku memang salah deh bahwa hal ini tuh udah ada dari zaman PDKT, cuma aku aja yang mengabaikan hal itu gitu. Kita harus menerima bahwa oh aku salah dalam mengambil keputusan, aku kira aku bisa mengubah dia ternyata tidak. Dan kemudian kita belajar untuk kemudian ya beradaptasi bahwa kamu tinggal pilih gitu, kamu mau melanjutkan hubungannya, kamu yang mengubah ekspektasi kamu, kan pilihan cuma dua, antara kamu yang turunin ekspektasimu atau kamu ubah realitanya gitu. Kamu ubah realitanya supaya lebih dekat dengan ekspektasimu atau kamu turunin ekspektasinya supaya lebih sesuai sama realita kamu. Jadi ya dari kitanya yang harus udah ya tadi mengenal diri, terus kita ya gak mau ya kalau salah ya kita harus komunikasi kayak ini garis batasan nih, kayak dia di atas, kamu di bawah banget, ya tinggal pilih kan antara dia yang nurunin atau kamu yang naikin gitu untuk ketemu middle groundnya tuh di mana gitu. Ya yang pasti kamu juga perlu tanyakan ya apa yang menjadi boundariesnya dia, apa yang menjadi batasan dia. Kalau gapnya begitu besar, ya itu akan sangat sulit gitu, dia akan jadi jurang yang sangat besar di antara kalian berdua dan perlu usaha untuk menjembatan itu. Jadi lebih mudah ketika pasangannya punya garis batasan atau boundaries yang kurang lebih serupa. Karena
kalau terlalu jauh gapnya capek juga ya mungkin untuk Iya, bicaranya benar lagi benar gitu benar benar sebenarnya. benar. Kan orang-orang kayak ketika dia udah cukup serupa, maksudnya misalkan kayak oh dia juga punya kebiasaan-kebiasaan atau ya apa yang sehat buat dia tuh sama lah gitu dengan apa yang sehat untukku. Jadi kan kita nggak perlu lagi bahas hal-hal tersebut gitu loh. Kalau misalkan begitu kita ketemu sama orang yang kayak ternyata dia tuh em, ya contohnya misalkan menggunakan obat-obatan terlarang gitu ya, kita tuh jadi kayak harus ngejelasin tentang kayak kamu tau gak sih obat-obatan terlarang tuh dampaknya apa, dampaknya ke kamu maupun ke orang lain. Kalau kamu ketemu sama orang yang memang gak menggunakan itu, gak perlu bahas lagi kan, kamu bisa bahas hal-hal lain lagi yang lebih bermanfaat gitu. Kamu bahas tentang kayak finansial atau kayak perilaku menabung apa atau apalah, punya planning finansial apa, kan kamu bisa bahas yang lain. Kalau kamu mulai dari kayak ngebahas kayak kamu tau gak sih obat-obatan terlarang itu tuh punya dampak apa-apa aja, udah keburu capek sebelum ngebahas tentang kayak gimana sih ini finansial mau menabung bersama, itu udah keburu capek untuk nyampe situ karena terlalu banyak yang dibahas, dibongkar, didiskusikan gitu karena sebeda itu. Berarti si healthy boundaries. Jadi harus punya value yang sama juga gitu ya. Benar. Hal yang Iya. mana yang salah, mana yang benar. Benar, itu ngomong soal value sih, karena healthy boundaries ya dia datang dari landasannya kan ya value yang dibawa dari family-nya dia gitu ya, kayak family dia tuh memegang teguhnya tuh apa gitu, dari apa yang dia pelajari. Mungkin suku aja tuh bisa punya prinsip tertentu loh, kayak suku tuh ya kayak nggak boleh ngelangkahin loh kalau apa ya, kakaknya belum nikah, terus kamu mau nggak menunggu kalau sampai the next 3 years. Kakakku sekarang kan punya pacar, orang masih single, jadi kalau mau nunggu kakakku nikah dulu karena kita nggak boleh langkahin, ya mungkin akan lama gitu misalkan kayak. Nah itu gimana buatmu gitu? Oke, menarik tadi apa tentang value gitu kan yang biasanya dibawa dari family juga. Yes. Berarti seberapa besar pengaruhnya nih pola asuh terhadap orang tuh jadi tahu oh batasanku segini gitu. Ya sebenarnya lebih ke sini sih, kalau dari parents itu tuh bisa membiasakan komunikasi yang terbuka. Jadi segala sesuatu diomongin, kayak segala sesuatu tuh boleh ditanyakan, segala sesuatu itu boleh minta izin gitu juga boleh. Kayak misalkan sempat ada salah satu kayak podcast dengan Mas Syanda yang kayak setiap kali dia mau gantiin pampers anaknya, dia tuh selalu ngomong, dia selalu kayak dalam tanda kutip tuh minta izin dulu ya, kayak ini mama mau pegang ya gitu, mama mau gantiin ya. Jadi kan dia tahu bahwa oh ternyata tuh private area aku tuh is also my physical boundaries gitu. Jadi kalau orang mau memegang itu, dia harus dalam tanda kutip atas konsen aku, nggak bisa orang sembarangan tiba-tiba pegang. Jadi ya itu salah satu contoh boundaries yang bisa dibangun melalui pola asuh untuk secara fisik. Begitu pula juga ya secara psikologis ya, ketika kita misalkan kayak kakak main aja mau dipinjam sama adiknya, kakak masih mau main atau udah dipinjam sama adiknya. Jadi dibiasakan untuk berkomunikasi juga, jadi dia tahu ketika oh barangku ini tuh ada milikku. Jadi kalau orang mau pinjam itu tuh harus bilang dulu, dan aku tuh berhak untuk bilang sebentar mah masih mau pakai lagi another 15 minutes, can you wait, ya kayak gitu. Jadi itu adalah pola asuh yang direalisasikan dalam bagaimana kita berkomunikasi, yang kemudian memang bisa kita bawa sampai kita dewasa juga. Jadi dari hal simpel mainan aja tuh dari kecil gimana berbagi aja bisa mempengaruhi aktivitas juga gitu ya. Benar. Supaya dia juga nggak jadi yang kayak sangat memberi ke orang lain yang seperti itu, ya yang menjadi people pleaser banget juga kan. Kadang tuh ya omongan-omongan yang kita anggap lucu kayak kalau misalkan kamu gak kasih mana nanti mama sedih loh, kayak kan akhirnya jadi kan nganggap itu kayak biasa aja kan, kayak ya udah sih kita nggak mikir ya dia ngomong kayak gitu. Tapi kan akhirnya itu aja tuh udah bersyarat, nanti mama nangis loh gitu. Balik lagi ke mungkin tadi pola asuh gitu kan. Nah terus ada beberapa orang yang memang mungkin karena sosial juga gitu ya, membuat orang tuh merasa kalau dia terlalu vokal itu tuh mungkin nanti bisa dikritik atau dianggap ya kamu sih dia gini banget gitu kan, aku banget sih santai aja kali kita juga mesti beda itu juga mesti beda, kenapa sekaku itu sih sampai harus nolak ngomong gitu ya segala macam. Nah itu mungkin bikin kita jadi iya nih gue kayak terlalu baik, oke itu nanti aja deh ngomongnya atau kayak udah deh nurut aja, kalau emang disuruh rokok ya udahlah, karena semua rokok ya udahlah gitu. nanti udah yang aneh, gue kan cuma di sini doang rokoknya ada gitu misalnya gitu. Nah itu
bikin kita kan pasti jadi cemas juga segala macam gitu. Kalau itu gimana kita bisa apa ya menghadapi yang kayak gitu dari orang-orang gitu. Nah sebenarnya tuh ini tuh ada satu konstruk psikologi yang bahasa Inggrisnya tuh self worth atau keberhargaan diri. Itu kita perlu untuk benar-benar tahu keberhargaan dari diri kita, bahwa kayak tubuhku adalah milikku, kayak kesehatannya itu 100% adalah tanggung jawabku gitu. Bagaimana kita bisa menginvestasikan tubuhku untuk ke masa depan, termasuk juga dengan pemikiranku, bahwa pilihan-pilihanku itu tuh valid, bahwa my emotions ketika aku mengalami satu ketidaknyamanan itu adalah sebuah tanda dan aku harus mengambil langkah sesuai dengan ketidaknyamanan yang sedang aku rasakan. Kalau aku merasa sangat tidak nyaman berada dalam komunitas tersebut, ya berarti I need to do something gitu. Nah, hal seperti itu hanya bisa kita lakukan, kita hanya bisa mengambil langkah ketika kita punya keberhargaan diri, self worth tersebut. Kita menyadari bahwa diri kita berharga tanpa terms and condition tertentu. Misalkan diri kita berharga ketika kita punya berat badan yang hanya 45 kilo, pada saat tinggi kita sebenarnya 170. Atau diri kita berharga pada saat aku punya pasangan. Kalau aku single berarti aku nggak berharga. Atau diri aku tuh berharga ketika aku punya gaji sekian puluh juta. Atau diriku tuh berharga ketika aku punya barang ini. Diriku tuh berharga ketika aku punya segala macam. Jadi self worth itu adalah ketika kita benar-benar bisa memberikan penghargaan pada diri kita as it is. Gitu. Jadi kita bisa benar-benar melihat bahwa tanpa syarat-syarat tersebut pun kita berharga. Tapi nggak cuma itu doang. Jadi bukan cuma sekedar menerima tanpa syarat gitu ya diri kita sendiri, tapi juga kita menyadari ketika memang ini tuh masih perlu ditingkatin lagi loh dari diri kita. Ini tuh memang yang masih terbatas di dalam diriku yang perlu ditambahkan. Jadi nggak cuma sekedar kayak menerima semua kekurangan, nanti orangnya jadinya kurang terus dong gitu, kayak nggak terdorong untuk nggak termotivasi untuk memberikan yang lebih baik. Jadi self worth itu juga termasuk ketika kita tahu ada yang kurang dalam diri kita dan kita harus usahakan supaya kita tuh naik level gitu. Nah self worth inilah yang nantinya gitu ya akan menjadi modal untuk kita bisa menghadapi sosial, menghadapi orang-orang yang datang dari rumah yang berbeda, orang tua yang berbeda, value yang berbeda gitu, yang dimana ya mungkin kebetulan mereka nggak punya orang tua yang bisa mengajarkan itu ke mereka. Jadi mereka sangat mudah untuk ngata-ngatain orang lain, sangat mudah untuk membuli orang lain. Di saat keluarga kita mungkin harmonis sekali, tidak pernah ada kayak penekanan di dalamnya. Jadi kan ya hal-hal seperti itu pasti akan terjadi ketika kita ketemu sama lingkungan sosial yang lebih luas lagi. Oke, jadi ya kita juga harus bagaimana kita menilai diri kita, punya support tersebut. Oke, jadi dengan itu akhirnya kita jadi tahu nih apakah aku cocok ada di komunitas ini, apakah aku cocok di dalam relationship ini. Oke. Nah mungkin sebenarnya lebih kayak gini kan, kayak proses PDKT itu tuh memang proses kita sedang menilai apakah orang ini bisa naik level jadi pacar kita. Tapi pacaran tuh doesn't mean kita stop menilai. Kita juga terus menilai sepanjang pacaran itu apakah dia tuh bisa jadi pasanganku. Karena itu nggak suka, bodo amat gue gak suka gitu. Aku tuh lembur kumpulin uang karena kamu minta dikawinin gitu. Aku kenalin satu istilah namanya komunikasi asertif. Karena namanya family, kamu harusnya tahu kebiasaan-kebiasaan